Saya Pascal Bazani da Silva dengan NIM 2305048 ingin menjelaskan tugas akhir eh, mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini saya membuat eh, skripsi dengan judul Evaluasi Kepuasan dan Penerimaan Peternak Lele terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Budidaya Ikan dengan Pendekatan UTAUD, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Yang dimana kenapa saya mengambil judul tersebut eh, dari fenomena penggunaan teknologi di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan lele. Teknologi informasi sudah mulai masuk ke berbagai sektor, ya termasuk sektor perikanan. Banyak sistem informasi atau aplikasi yang dibuat dengan tujuan membantu peternak, kayak misalnya pencatatan pakan, pengelolaan kolam, sama perencanaan panen. Tapi dari apa yang saya amati dan saya pelajari, ya tidak semua teknologi yang dibuat itu benar-benar digunakan secara optimal sama pengguna atau si peternak lele ya. Jadi sering sistem informasi sudah ada tersedia, udah tersedia nih, tapi tidak digunakan secara rutin. Hanya digunakan sebagian fitur saja, atau bahkan tidak digunakan sama sekali, kayak ditinggalkan. Jadi kayak jatuhnya tidak bermanfaat. Nah, dari sini saya menyadari bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tapi juga oleh penerimaan sama atas kepuasan penggunanya. Oke, lanjut ke abstrak aja ya. Di sini ada abstrak. Nah, jadi abstrak ini adalah penelitian bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan penerimaan peternak lele terhadap pemanfaatan sistem informasi budidaya ikan dengan menggunakan pendekatan UTAUD. Model UTAUD digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi, meliputi harapan kerja, kemudahan pengguna, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung. Di sini ada abstrak, terus di sini ada daftar isi, nah, maksudnya ada bab satu, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, lalu ada bab 4 dan sampai bab 5. Mungkin saya mulai dari bab satu aja dulu, pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini menjelaskan alasan kenapa topik ini diangkat. Di bagian ini saya membahas bahwa perkembangan teknologi informasi sudah mulai masuk ke bidang perikanan, termasuk kegiatan budidaya ikan lele. Sistem informasi budidaya ikan dibuat untuk membantu peternak agar pekerjaan mereka tuh lebih teratur dan efisien. Contohnya dalam catatan pakan, pengelolaan kolam, dan perencanaan panen. Ya, seperti saya bilang tadi, namun di lapangan itu dijelaskan bahwa tidak semua peternak lele itu dapat memanfaatkan sepenuhnya itu sistem sistem informasi tersebut. Ada peternak yang merasa sistemnya sulit digunakan, ada yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan ada juga yang belum merasakan manfaatnya secara langsung. Kurang lebih begitu. Lalu ada rumusan masalah ya. Di rumusan masalah, bagaimana tingkat penerimaan peternak lele terhadap penggunaan sistem informasi budidaya ikan berdasarkan modal laut. Lalu nomor 2, faktor apa saja yang memengaruhi niat dan perilaku penggunaan sistem informasi budidaya ikan oleh peternak lele. Ditinjau dari dimensi performance, ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, dan facilitating condition.
Nomor tiga, sejauh mana tingkat kepuasan peternak lele terhadap penggunaan sistem informasi budidaya ikan ditinjau dari aspek kualitas sistem, kemudahan penggunaan, serta manfaat yang dirasakan. Nomor empat, apakah terdapat hubungan antara penerimaan teknologi dan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi budidaya ikan di kalangan peternak lele. Di poin 1.3, batasan masalah. Di batasan masalah, nomor satu, penelitian ini difokuskan pada peternak lele yang telah menggunakan atau minimal mengetahui keberadaan sistem informasi budidaya ikan yang berbasis digital, baik berbentuk aplikasi, web maupun mobile. Nomor dua, penelitian ini hanya menilai tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi budidaya ikan menggunakan pendekatan model UTAUT yang mencakup variabel performance, expendency, effort expendency, social influence, dan facilitating condition. Nomor tiga, penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengembangan sistem seperti perancangan antarmuka, arsitektur sistem, maupun implementasi perangkat lunak. Nomor 4, analisis dalam penelitian ini dibatasi pada wilayah tertentu, misalnya satu kabupaten, atau kota, atau komunitas peternak lele yang dipilih sebagai responden. Kelima, pengukuran kepuasan pengguna hanya mencakup aspek persepsi pengguna terhadap kinerja, kemudahan kemudahan penggunaan, keandalan sistem, sama manfaat yang dirasakan tanpa mengukur dampak ekonomi secara langsung. Di yang keenam, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terstruktur dengan peternak lele yang menjadi responden penelitian. Lalu di poin 1.4 ada tujuan masalah. Nah, di nomor 1, untuk mengetahui tingkat penerimaan peternak lele terhadap pemanfaatan sistem informasi budidaya ikan berdasarkan model UTAUT yang mencakup aspek performa, ekspansi, ekspor, ekspansi, social influence, dan facilitating condition. Nomor 2, untuk menganalisis tingkat kepuasan peternak lele terhadap kinerja dan kemudahan penggunaan sistem informasi budidaya ikan. Nomor 3, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap niat dan perilaku penggunaan sistem informasi oleh peternak lele. Nomor 4, untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengembang atau penyedia sistem informasi agar dapat meningkatkan penerimaan dan kepuasan pengguna di sektor budidaya lele. Lalu di poin 1.5 ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu manfaat akademis ya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sistem informasi dan teknologi pertanian perikanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerimaan dan kepuasan pengguna sistem informasi dengan menggunakan pendekatan UTAUT, terutama dalam konteks budidaya ikan lele. Di manfaat praktisnya, nomor 2, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan sistem informasi budidaya ikan dalam memperbaiki tampilan, fitur, dan fungsionalitas sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan peternak lele. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, lembaga perikanan, atau startup teknologi perikanan dalam merancang strategi adopsi teknologi yang lebih efektif. Nomor 3, manfaat sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi peternak lele, dengan meningkatkan pemahaman dan minat mereka terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan budidaya. Dengan meningkatnya penerimaan dan kepuasan terhadap sistem informasi, diharapkan produktivitas serta efisiensi kerja peternak juga ikut meningkat. Oke, lanjut saja di bab 2. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Pada bagian studi literatur, penelitian ini membahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerimaan teknologi digital di bidang pertanian dan perikanan, khususnya dengan menggunakan pendekatan UTAUT. Oh ya, di bab 2 ini membahas dasar teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan penelitian ini.
tinjauan pustaka ini penting untuk menunjukkan bahwa topik penelitian yang diambil memiliki dasar ilmiah dan relevan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke, tadi di studi literatur. Oke, studi literatur itu aja. Terus lanjut ke di sini ada poin 2.1.1 penelitian sebelumnya atau analisis kekurangan. Pada poin ini dijelaskan sebelumnya ditampilkan tabel penelitian terdahulu. Jadi di sini ada beberapa penelitian terdahulu ya. Salah satunya di sini ada judul penelitian The Effect of Without and ERT Factor of the Digital Fishery Platform Acceptance dari Purwanto, Jarif, dan Anwar. Nah, untuk rangkuman penelitiannya itu meneliti, oh ya, dari tahun 2003. Untuk rangkuman penelitiannya, meneliti pengaruh variabel UTAUT, performan ekspansi, effort ekspansi, ekspektansi, social influence, dan IRT terhadap penerimaan platform digital perikanan di Provinsi Banten dan Jawa Barat dengan 240 responden. Nah, di sini untuk analisis kekurangannya tidak secara eksplisit menilai kepuasan pengguna ataupun kualitas layanan sistem terhadap platform, hanya fokus niat atau adopsi. Dan contoh lainnya itu uh, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model Understand Frames, Readings, Implementation of Precision Agriculture Based on Digital IoT, Monitoring Apps in West Java, Indonesia, oleh Larasati, Putri, Sumodinoto, Alisa, dan Sofiani. Untuk rangkuman penelitiannya itu menggunakan model UTAUT untuk menganalisis kesiapan petani dalam mengadopsi aplikasi pemantauan berbasis IoT di Jawa Barat. Nah, untuk analisis kekurangannya fokus pada pertanian presisi dan IoT, tidak spesifik ke budidaya ikan lele, maupun tidak menilai aspek kepuasan pengguna secara mendalam. Dan sini ada beberapa eh, penelitian terdahulunya. Lalu lanjut ke 2.1.2. Di sini ada analisis keterikatan penelitian terdahulu ya. Dari beberapa penelitian sebelumnya, bahwa model taut banyak digunakan untuk menganalisis penerimaan teknologi di sektor pertanian dan perikanan. Dari Purwanto et al. 2023 dan Alasti et al. Menemukan bahwa harapan kinerja dan kemudahan pengguna berpengaruh terhadap niat penggunaan teknologi, namun belum menilai tingkat kepuasan pengguna secara mendalam. Dari Sregar hanya meninjau secara teoritis tanpa penerapan empiris di bidang budaya ikan. Sementara itu, Xiaombing et al. Di 2024 meneliti kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna, tetapi tidak mengaitkannya dengan model UTAUT. Nah, dengan demikian masih terdapat celah penelitian dalam menghubungkan model UTAUT dengan kepuasan pengguna pada konteks sistem informasi budidaya ikan, khususnya bagi peternak lele. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis penerimaan dan kepuasan peternak terhadap sistem informasi budaya menggunakan pendekatan UTAUT. Lalu di poin 2.2 teori terkait. Nah, lalu ada 2.2.1 teknologi informasi dalam bidang perikanan. Literasi digital adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk mencari, mengevaluasi, memproses, dan mengkomunikasikan informasi melalui perangkat digital. Menurut NG 2020, literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat, tapi juga kemampuan berpikir kritis menggunakan teknologi secara etis dan produktif. Dalam konteks budidaya ikan lele, literasi digital peternak berperan penting karena menentukan sejauh mana mereka dapat memanfaatkan sistem informasi budidaya ikan, misalnya untuk memantau kualitas air,
pencatatan pemberian pakan, atau analisis pertumbuhan ikan. Peternak yang memiliki literasi digital tinggi cenderung lebih mudah memahami fitur sistem, mengakses informasi yang relevan, dan mengambil keputusan berbasis data. Indikator literasi digital menurut UNESCO yang relevan untuk penilaian antara lain ada kemampuan teknis, technical skills, eh, kemampuan menggunakan perangkat digital dan aplikasi pertanian atau aquaculture. Lalu kedua, kemampuan informasional, information literacy, kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi terkait budidaya ikan. Nomor tiga, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, communication and collaboration, kemampuan berinteraksi dan berbagi informasi dengan peternak lain atau ahli perikanan secara daring. Lalu di poin 2.2.2, Unified Theory of Acceptance and of Use of Teknologi UTAUT. UTAUT dikembangkan oleh Van Cates et al. 2003 sebagai model yang menyatukan berbagai teori penerimaan teknologi. Model ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi niat dan penggunaan teknologi oleh pengguna. Terdapat 4 konstruk utama dalam UTAUT. Nah, untuk yang pertama, performance ekspansi disingkat PE, yaitu sejauh mana pengguna percaya bahwa teknologi akan meningkatkan kinerja atau hasil yang diinginkan. Di nomor 2, effort expectancy disingkat EE. Sejauh mana pengguna merasa teknologi mudah digunakan. Nomor 3, social influence disingkat SI. Sejauh mana pengguna merasa penting orang lain mendukung penggunaan teknologi. Nomor 4, facilitating condition disingkat FC. Sejauh mana pengguna merasa adanya kedukungan dan sumber daya yang memadai untuk menggunakan teknologi. Nah, untuk UTAUT juga mempertimbangkan variabel modernisasi seperti usia, pengalaman, jenis kelamin, dan voluntarins dalam memengaruhi hubungan antara konstruk utama penggunaan teknologi. Dalam penelitian ini, UTAUT digunakan untuk menganalisis penerimaan peternak lele terhadap sistem informasi budidaya ikan. Literasi digital peternak menjadi faktor penting yang memengaruhi performance expectancy dan effort expectancy. Yang selanjutnya tertampak pada behavioral intention dan penggunaan aktual sistem. Di poin 2.2.3 pengalaman pengguna, user experience atau UX. Di user experience menggambarkan pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan sistem menurut ISO 9241 sampai 210 2020. UX mencakup persepsi dan tanggapan pengguna terhadap penggunaan suatu produk atau layanan, termasuk aspek emosional, perseptual, dan kognitif. Elemen UX yang penting bagi peternak lele dalam menggunakan sistem informasi budidaya antara lain yang pertama usability, kemudahan navigasi dan penggunaan fitur sistem. Yang kedua aesthetics, desain antarmuka yang jelas dan menarik. Lalu yang ketiga efisiensi, kemampuan sistem mendukung kegiatan budidaya dengan cepat dan akurat. Yang keempat ada satisfaction, tingkat kepuasan peternak terhadap pengalaman penggunaan sistem. Lalu dilanjut di poin 2.2.4, kepuasan pengguna sistem informasi budidaya ikan. Kepuasan pengguna user satisfaction adalah evaluasi subjektif pengguna terhadap pengalaman menggunakan sistem dibandingkan dengan harapannya. Menurut Delon dan McLean di 2020, kepuasan dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layan. Indikator kepuasan yang relevan untuk peternak lele meliputi penggunaan pengguna sistem informasi, relevansi dan akurasi informasi terkait budidaya ikan, tampilan dan keandalan sistem, keempat kecepatan akses dan kemudahan navigasi, 5 kesesuaian sistem terhadap kebutuhan operasional budidaya ikan. Kepuasan peternak dipengaruhi oleh digital, persepsi kemudahan dan manfaat sistem UTAUT serta pengalaman pengguna UX. Di sini ada jenis penelitian yang digunakan. Nah, ini beberapa pilihan yang digunakan yaitu penelitian terapan. Lalu ada pendekatan survei, jenis penelitian asosiatif, dan pendekatan kuantitatif. Lanjut ke bab 3. Oke, di bab 3 ini
yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sampai cara data dikumpulkan dan dianalisis. Oke, yang pertama di sini ada jenis data dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian tersebut dipilih karena penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis hubungan antara variabel melalui data numerik yang diperoleh langsung dari responden. Metode survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para peternak lele yang sudah memakai atau setidaknya mengenal sistem informasi budaya ikan lele berbasis digital. Ya, mungkin lanjut saja ke bagian 3.2, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Cangko, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas budaya lele cukup aktif, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh responden yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, banyak peternak di wilayah tersebut yang sudah mengenal atau pernah menggunakan sistem informasi budidaya ikan, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji tingkat penilaian dan kepuasan pengguna terhadap teknologi yang dimaksud. Lanjut di populasi dan sampel. Nah, bagian ini dijelaskan kelompok sasaran penelitian serta cara peneliti menentukan jumlah dan karakteristik responden yang dilibatkan. Penentuan populasi dan sampel dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mewakili kondisi peternak lele yang menggunakan atau mengenal sistem informasi budidaya ikan di wilayah penelitian. Oke, di poin 3.2 3.3.2, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peternak lele yang berada di wilayah Cangkok, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah menggunakan atau minimal mengetahui adanya sistem informasi budidaya ikan berbasis digital. Populasi ini dipilih karena mereka memiliki pengalaman yang relevan dengan penggunaan teknologi tersebut, sehingga dapat memberikan penilaian yang sesuai mengenai tingkat penerimaan dan kepuasan terhadap sistem informasi yang digunakan. Namun, jumlah populasi pastinya sulit ditentukan secara pasti karena tidak semua tercatat secara formal dalam data administrasi dan sebagian tidak menggunakan sistem secara aktif. Oke, lanjut di poin 3.3.3. Teknik penentuan sampel. Nah, menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penurunan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena tidak semua peternak di lokasi penelitian menggunakan sistem informasi budidaya ikan, sehingga responden harus dipilih secara selektif agar sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, untuk kriteria-kriterianya ada yang pertama, peternak lele aktif melakukan aktivitas budidaya secara rutin, pernah menggunakan atau minimal mengenal sistem informasi budidaya ikan berbasis digital. Yang ketiga ada bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Lalu di sini ada jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemshow. Rumus ini umumnya dipakai ketika jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, seperti halnya populasi ternak lele di Cangko, Kecamatan Tugdana, yang tidak seluruhnya tercatat secara formal. Penggunaan rumus ini dianggap tepat untuk menentukan jumlah responden minimal yang dibutuhkan. Rumusnya itu ada N Z pangkat 2 dikali P dalam kurung 1 min P per D kuadrat. Dalam rumus tersebut, nilai Z ditetapkan sebesar 1,96, yaitu taraf kepercayaannya 95%, dan P diasumsikan 0,5 agar hasil perhitungan lebih konservatif dan batas kesalahan yang ditetapkan adalah 0,1. Dan memasukkan nilai-nilai tersebut diperoleh hasil sebagian berikut. N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,25 per 0,01. Dan hasilnya itu 96,04. Lalu lanjut ke teknik pengumpulan data.
Di teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator pada model UTAUT dan variabel kepuasan pengguna. Di 3.4.1 instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang memungkinkan responden memberikan tingkat kepuasan terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Pertanyaan dalam kuesioner dibuat mengacu pada variabel-variabel penelitian seperti performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, dan kepuasan pengguna. Lalu 3.4.3 teknik penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara daring. Untuk responden yang mudah ditemui di lapangan, peneliti membagikan kuesioner secara langsung dan membantu jika ada pertanyaan yang kurang jelas. Cara ini memudahkan responden yang tidak terlalu terbiasa dengan pengisian formulir digital. Lalu untuk jenis data, peneliti ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Langsung aja ke operasional variabel. Bagian ini menjelaskan bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini diukur dan diterjemahkan ke dalam bentuk indikator yang dapat dinilai oleh responden. Operasional variabel diperlukan agar penelitian memiliki standar pengukuran yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi saat analisis data dilakukan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model UTAUT ditambah variabel kepuasan pengguna. Lalu di 3.5 definisi variabel operational. Nah, di yang pertama ada performance expectancy, yaitu PE. Menggambarkan keyakinan peternak bahwa sistem informasi budidaya ikan dapat membantu pekerjaan mereka menjadi lebih efektif dan meningkatkan hasil budidaya. Yang kedua ada effort expectancy, yaitu atau EE ya, mengacu pada seberapa mudah sistem tersebut dipahami dan digunakan oleh peternak. Yang ketiga ada social influence, disingkat SI, mengukur sejauh mana dorongan dari orang lain, teman, keluarga, sesama peternak, atau penyuluh, memengaruhi keputusan peternak untuk menggunakan sistem informasi. Lalu yang keempat ada facilitating condition, menggambarkan bagaimana ketersediaan fasilitas, dukungan teknis, serta sumber daya lain untuk membantu peternak menggunakan sistem informasi tersebut. Yang kelima, kepuasan pengguna, KP. Mengukur sejauh mana peternak merasa puas setelah menggunakan sistem informasi dilihat dari pemanfaatan, kenyamanan, kejelasan informasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, di sini 3.5.2 indikator variabel. Nah, setiap variabel itu diukur melalui beberapa indikator ya. Dan ini semua indikator variabel-variabelnya. Lalu lanjut aja di skala pengukuran. Kan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur persepsi responden. Nah, ini ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Lalu di sini ada tabel operasional variabel. Eh, di variabel ada performance, expectancy, PE. Persepsi peternak bahwa sistem memberi manfaat nyata dalam proses budidaya. Terus di indikator produktivitas meningkat, proses kerja lebih cepat, memudahkan pencatatan. Skalanya itu 1 sampai 5. Dan yang lainnya juga. Oke, lanjut di teknis analisis data. Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian ini karena berfungsi untuk mengubah data mentah hasil kuesioner menjadi informasi yang bermakna. Data yang telah terkumpul dari responden tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Perlu melalui proses pemeriksaan, pengelolaan, dan pengujian terlebih dahulu agar hasilnya dapat dipercaya. Lalu ada uji misi validalitas. Diuji validalitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Misalnya, butir pertanyaan yang termasuk dalam variabel performance expectancy harus benar-benar menggambarkan sejauh mana sistem informasi memberi manfaat
peternak, bukan aspek lain seperti kemudahan penggunaan. Lalu 3.6.2 uji reliabilitas instrumen dinyatakan valid. Setelah instrumen dinyatakan valid, langkah berikutnya adalah menguji reliabilitas atau konsistensi internal dari butir pertanyaan yang ada. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha yang tinggi menunjukkan bahwa setiap item dalam satu variabel memberikan hasil yang konsisten secara responden satu dengan yang lainnya. Nah, umumnya nilai Cronbach alpha di atas 0,70 dianggap reliable. Meskipun untuk penelitian sosial masih dapat ditoleransi pada kisaran 60 sampai 0,60 sampai 0,70. Hasil uji reliabilitas membantu memastikan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner cukup stabil dan dapat dipercaya. Nah, di sini ada uji kasus klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Langsung saja ke analisis regresi linear. Nah, di sini ada persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A B1 PE ditambah B2 EE ditambah B3 SI dan ditambah B4 FC dan ditambah E. Yaitu adalah kepuasan pengguna, hanya konstanta B1 sampai B4, koefisien regresi masing-masing variabel independen, yang E error, faktor pengganggu. Lalu ada 3.6.5 uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel incident dependent. Dalam uji ini, setiap variabel diuji satu per satu sambil mengontrol variabel lainnya. Nah, jika nilai T hitung lebih besar dari partial table atau nilai signifikansi sig 0,05, maka variabel independen terpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sebaliknya, jika eh, partial hitung lebih kecil dari partial tabel atau sig lebih besar dari 0,05, maka pengaruhnya dianggap tidak signifikan. Terus ini ada uji F, simultan. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Untuk kriteria pengujiannya, jika F hitung atau simultan hitung, maka tabel F atau nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kekuasaan pengguna. Nah, jika sebaliknya, maka model dianggap tidak signifikan secara keseluruhan. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen, menjelaskan variasi pada tabel independen. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar proporsi variasi kepuasan pengguna yang bisa dijelaskan oleh variabel-variabel UTAUT. Lalu lanjut saja ke bab 4, hasil dan pembahasan. Oke, di sini ada 4.1 gambaran umum responden. Penelitian ini melibatkan 6 peternak lele yang berada di wilayah Cangko, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni peternak yang telah menggunakan atau setidaknya mengetahui keberadaan sistem informasi budidaya ikan berbasis digital secara umum. Mayoritas responden merupakan peternak yang telah menjalankan usaha budidaya lele selama lebih dari 3 tahun, sehingga sudah cukup familiar dengan kegiatan operasional budidaya dan memiliki pengalaman dalam menggunakan perangkat digital, meskipun dengan tingkat literasi yang berbeda-beda. Oke, lanjut di 4.2 hasil uji kualitas data. Nah, di 4.2.1 uji validitas. Uji validitas dilakukan terhadap seluruh item pernyataan yang ada pada 5 variabel penelitian yang seperti tadi.
Pengujian dilakukan menggunakan korelasi persen product moment dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel pada taraf signifikan 5% dengan jumlah responden 96 dalam kurung R tabel sama dengan 0,200. Sini ada uji reliabilitas. Nah, sini ada dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbus alpha. Suatu variabel dianggap reliable apabila nilai Cronbus alpha berada pada angka eh, lebih dari 0,70. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan misal variabel performance ekspektasi PE itu Cronbus alfanya 0,73. Nah, untuk keterangan reliable dan ini semuanya untuk variabel-variabel ini reliable semua. Nah, di sini ada hasil uji asumsi klasik di 4.3.1 uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan taraf signifikan 5% dan data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan 0,05 lebih besar. Lalu di uji multikolinearitas, nah dilakukan dengan melihat nilai toleransi jika 0,010 lebih besar dan variance inflation factor FI lebih besar daripada 10. Nah, hasil ujinya menunjukkan ada beberapa variabel, toleransinya itu ada yang 0,642 dan yang lain-lain, ada VEF ada 1557. Nah, untuk keterangan tidak terjadi multikolinearitas. Oke, lanjut di uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan metode Glaser. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikan 0,05 lebih besar pada tiap variabel. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai signifikan pada rentang 0,287 sehingga 0,624. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, yang di poin 4.4, hasil analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh performa eksponensi, PE, effort eksponensi, dan yang lainnya. Di sini ada ringkasan hasil analisis regresi linear berganda. Untuk yang PE contohnya, yang konstanta contohnya 4.312. Kita hitungnya itu ada 0 dan shiftnya 0. Lalu ada PE 0,318, 3.921, dan untuk keterangannya itu berpengaruh signifikan. Nah, pada tabel di atas itu diperoleh persamaan regresi. KP sama dengan 4.212 ditambah 0,318 PE ditambah 0,275 EE ditambah 0,11 SI ditambah 0,89 FC. Pembahasan hasil analisis. Bagian ini membahas makna hasil regresi berganda dengan mengkaitkannya pada teori utama serta teman peneliti sebelumnya. Lanjut di 4.5.1. Pengaruh performa ekspansi PE terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi memberikan manfaat nyata seperti mempermudah pencatatan, mempercepat pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas budidaya sangat memengaruhi tingkat kepuasan mereka. Lalu di 4.5.2 pengaruh sosial influence terhadap kepuasan pengguna effort ekspektasi EE juga dapat berpengaruh signifikan. B sama dengan 0,275.
SIG sama dengan 0,001. Artinya semakin mudah sistem dipahami dan digunakan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan peternak. Lalu di 45.3 pengaruh social influence terhadap kepuasan pengguna. Social influence memiliki nilai koefisien kecil dan tidak signifikan. B sama dengan 0,112. SIG sama dengan 0,107. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan peternak penyuluh atau keluarga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan penggunaan sistem. 4.5.4 Pengaruhan facilitating condition terhadap kepuasan pengguna. Facilitating condition berpengaruh signifikan. B sama dengan 0,189. Lalu ZIG sama dengan 0,014. Aktivitas pendukung seperti jaringan internet, ketersediaan perangkat, dan dukungan teknis mempengaruhi kepuasan peternak. Terus ada uji simultan. Uji menunjukkan bahwa PE, EE, SI, dan FC secara simultan mengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Ini menunjukkan bahwa model UTAUT secara keseluruhan dapat menjelaskan bahwa kepuasan peternak lele terhadap sistem informasi budidaya ikan. Lalu, sudah ada intervensi model dan implikasi penelitian. Begini memberikan interpretasi mendalam terhadap hasil uji regresi. Dikaitkan dengan teori UTAUT serta kondisi empiris peternak lele di Cangkok. Selain itu, pembahasan juga menyoroti berbagai implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini. Di sini ada interpretasi model regresi terhadap kepuasan pengguna. Untuk secara keseluruhan, model regresinya diperoleh adalah KP sebenarnya 4,212 ditambah 0,318 PE ditambah 0,275 EE ditambah 0,112 SI ditambah 0,189 FC. Lalu interpretasi per variabel dalam konteks penelitian. Untuk performa ekspektasi, variabel yang pengaruh terbesar terhadap kepuasan pengguna ini menunjukkan bahwa peternak merasakan adanya manfaat nyata dari penggunaan sistem informasi. Lalu untuk effort ekspektasi, kemudahan penggunaan berpengaruh kuat terhadap kepuasan. Hal ini belajar mengingat variasi tingkat digital di peternak Cangkok. Sistem yang sederhana dan mudah dipahami menjadi faktor krusial bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan aplikasi digital. C. Social influence tidak signifikan terhadap kepuasan. Ini menandakan bahwa walaupun peternak mungkin mendengar rekomendasi atau dorongan dari penyuluh atau peternak lain, kepuasan mereka tetap didukung oleh pengalaman pribadi, bukan oleh opini orang lain. Lalu D. Facilitating condition. Faktor validitas pendukung juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. FC dalam penelitian ini mencakup ketersediaan perangkat akses internet serta dukungan teknis. Di sini ada integrasi temuan dengan teori UTAUT dan UX. Ada usability, utility, support, konteks. Lalu implikasi teoritis. Memperkuat UTAUT dalam konteks aquacultur. Kedua, menunjukkan bahwa social experience tidak selalu berpengaruh. Ketiga, menambahkan perspektif UX ke dalam UTAUT. Nomor 4, membuktikan relevansi UTAUT pada masyarakat desa. Lalu di sini ada implikasi praktis. Yang pertama ada pengembangan sistem perlu fokus pada peningkatan manfaat operasional, misalnya fitur monitoring pakan, kondisi kolam, catatan keuangan, dan peningkatan jadwal panen. Nomor 2, antarmuka harus dirancang sederhana mungkin, minim teks, icon besar, menu tidak terlalu banyak, akses internet perlu diperkuat. Lalu ada pelatihan literasi digital sangat dibutuhkan. Lalu 5, penyuluh perikanan harus menjadi fasilitator teknis, bukan sekedar pemberi rekomendasi. Di 4.7 ringkasan hasil pembahasan. Ringkasan ini merangkum keseluruhan temuan penelitian dalam bab 4 sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kepuasan dan penerimaan peternak lele terhadap sistem informasi budidaya. Ringkasan temuan utamanya itu ada seluruh instrumen
penelitian valid dan reliable, menunjukkan keakuratan dalam mengukur variabel utama dan kepuasan pengguna. Dan di sini ada yang lainnya. Terus di sini ada kontribusi penelitian. Untuk yang pertama, menggabungkan UTAUT dengan perspektif UX dan literasi digital dalam konteks budidaya ikan lele. Mengisi celah penelitian sebelumnya yang belum mengkaji hubungan UTAUT terhadap kepuasan pengguna. Yang ketiga, menyediakan gambaran nyata kondisi penerimaan teknologi di kalangan peternak Indonesia. Lalu ringkasan interpretasi dan makna praktis. Ini ada sistem memberikan manfaat nyata, mudah dipelajari dan digunakan. Yang ketiga, tersedia perangkat dan koneksi internet yang mendukung. Kita masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk yang kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kepuasan dan penerimaan peternak lele terhadap pemanfaatan sistem informasi budidaya ikan dengan pendekatan UTAUT, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tingkat penerimaan dan kepuasan peternak lele terhadap sistem informasi budidaya ikan tergolong baik. Lalu yang kedua, performance ekspektansi (PE) berpengaruh signifikan dan menjadi faktor paling dominan terhadap kepuasan pengguna. Ketiga, effort ekspektansi (EE) pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dan keempat, facilitating condition (FC) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Ketersediaan perangkat, akses internet, serta dukungan teknis turut menentukan kepuasan peternak dalam menggunakan sistem informasi. Social influence (SI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan peternak lele lebih ditentukan oleh pengalaman dan manfaat langsung yang mereka rasakan. Karena model UTAUT secara keseluruhan mampu menjelaskan kepuasan pengguna sistem informasi budidaya ikan. Hasil uji simultan (UJF) menunjukkan bahwa keempat variabel UTAUT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,61%. 0,681, artinya 68,1%. Saran, berdasarkan kesimpulan yang lebih diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Saran bagi pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi budidaya ikan disarankan untuk memprioritaskan fitur-fitur yang memberikan manfaat langsung bagi peternak, seperti mencatat pakan, pemantauan kondisi alam, dan pengelolaan data budidaya, dan yang lainnya. Saran bagi pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah daerah dan lembaga perikanan diharapkan dapat meningkatkan dukungan infrastruktur digital seperti akses internet di wilayah sentra budidaya lele. Lalu ada yang lain. Nah, saran bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar model UTAUT seperti kualitas informasi, desain terbuka, UI UX, atau tingkat literasi digital agar mampu menjelaskan kepuasan pengguna secara lebih komprehensif. Nomor dua, ruang lingkup penelitian dapat diperluas ke wilayah atau komoditas perikanan lain sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan lebih baik. Ketiga, penelitian dapat dikomunikasi dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan kemudahan peternak dalam menggunakan sistem informasi. Ini ada beberapa daftar pustaka, lumayan banyak ya daftar pustakanya. Mungkin sekian, terima kasih untuk penjelasan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Saya Pascal Bazari Yusuf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.